Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Syarani dari kelas 2 SIP dengan NIM 23573010089. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas laporan pemrograman framework. Pada pertemuan kedua ini, saya akan membahas tentang konsep MVC. MVC yaitu Model View Controller atau MVC merupakan suatu desain pattern yang memisahkan logika, tampilan, dan pemanggilan data sehingga penulisan code menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Pada gambar ini kita dapat melihat ada model, controller, dan view. Kita dapat membacanya dari controller, yang dimana controller akan meng-queries dari model, kemudian model akan mengirim data kepada controller, controller akan mengupdate view, lalu view akan memberi reaksi kepada user melalui controller. Lalu selanjutnya yaitu model. Model terletak pada file directory atau directory apps/models menjadi representasi objek dalam database agar interaksi dengan database semakin mudah dan efisien. Laravel memiliki beberapa fitur untuk model. Sebenarnya fitur untuk model ini ada sangat banyak, namun di sini dituliskan hanya dua, yaitu yang pertama Eloquent ORM atau Object Relational Mapper merupakan suatu fitur yang memudahkan untuk berinteraksi dengan database tanpa harus membuatnya dari awal. Fungsi dasar seperti where, find by LED, LD, find or fail, all sudah tersedia dan dapat digunakan setelah inisialisasi model dilakukan. Seperti ini sintaksnya. Jika model sudah diinisialisasi, maka model sudah dapat langsung digunakan sebagai berikut. Lalu ada juga model soft delete, menghapus data tanpa harus menghilangkan data tersebut dari database, sehingga data yang dihapus dapat dipulihkan kembali jika terjadi kesalahan dalam penghapusan data. Soft delete bekerja dengan mengambil data yang kolom delete add yang bernilai 0, sehingga pastikan untuk menambahkan kolom delete_add dengan tipe time pada tabel yang diinginkan. Penamaan file model disesuaikan dengan nama tabel yang ada pada database dan bersifat camel case. Tabel user role akan memiliki model user role.php, tabel pinjam alat akan memiliki model pinjam alat.php. Yang kedua yaitu controller, terletak di direktori atau file app/http/controllers, menjadi jembatan antara model dan view serta mengelompokkan logika program dalam penanganan request ke dalam suatu kelas. Contoh pegawai controller akan menangani semua request terkait pegawai seperti menampilkan, membuat, memperbarui, dan menghapus pegawai. Seperti ini sintaksnya. Sintaks di sini menampilkan cara mengirim data ke view dengan mengisi parameter kedua dari function view dengan data yang sudah dibungkus dengan array. Ada beberapa jenis controller yaitu basic controller, resource controller. Penamaan file controller dilakukan dengan menambahkan controller di belakang nama file dan bersifat camel case. Controller untuk modul pegawai dinamakan dengan pegawai huruf kapital controller.php. Controller untuk modul pinjam alat dinamakan dengan pinjam alat controller.php. Tidak menggunakan spasi, tetapi pemisahnya hanya menggunakan huruf kapital. Yang selanjutnya yaitu ada view. View merupakan antarmuka yang bertugas menampilkan data yang dikirim dari controller. Secara default, view disimpan di direktori atau file resource slides view. Selanjutnya ada Laravel. Ini merupakan gambar Laravel. Laravel ini yang pertama yaitu user akan submit atau mengirimkan request, lalu routes akan mengirimkan ke controller. Controller akan interact with that model, model akan mengirimkan ke database. Lalu database akan mengirimkannya kembali ke model, model akan mengirimkan kembali ke controller, controller akan invoke resource views. Lalu setelah itu view-nya akan tertampilkan, maka tertampilkanlah hasil tampilannya.
Root pada Laravel merupakan suatu mekanisme yang menghubungkan URL yang di-request oleh user dengan function atau controller tertentu pada aplikasi web. Ada beberapa root, yaitu basic root dan root parameter. Root yang ini, sintaks ini merupakan root menggunakan slice menunjukkan default root yang akan diakses secara otomatis saat aplikasi pertama kali diakses. Root parameter, penggunaan parameter pada root bertujuan untuk menangkap nilai variabel dari URL yang nantinya akan digunakan untuk pengolahan tertentu. Penulisan parameter pada root ditandai dengan adanya kurung berawal. Pada contoh di atas, URL pegawai M43UEL memiliki pola yang sama dengan penulisan pada root pegawai slice parameter 1, sehingga M43UEL dapat diambil dengan menggunakan variabel $param1. Jumlah parameter pada function harus sesuai dengan banyaknya jumlah parameter yang ada di URL. Pada contoh kode di atas, parameter bersifat required, sehingga parameter harus disertakan di URL. Jika tidak, maka Laravel tidak akan mengenali request yang masuk. Jika ingin menerapkan parameter yang bersifat opsional, maka tambahkan tanda tanya pada akhir parameter dan berikan nilai default pada parameter fungsinya. Lalu selanjutnya ada name root. Pemberian nama pada root dilakukan agar lebih mudah saat pemanggilan root, baik di view maupun di controller. Ini sangat berguna untuk maintenance dan readability code yang lebih baik. Ini merupakan penggunaan name root yang nanti akan kita cobakan. Selanjutnya kita akan masuk ke VS Code extension. Kita akan menggunakan VS Code yang dimana kita harus mendownload beberapa extension berikut. Baik, mari kita langsung masuk saja ke VS Code-nya, lalu kita akan mendownloadnya. Di sini kita akan mendownload yang pertama yaitu Laravel Extension Pack. Kita masuk ke sini ya, extension, lalu kita search Laravel Extension Pack. Kita pilih yang dari Winilin, lalu kita install. Jika sudah terinstall, langsung otomatis digunakan. Maka akan menginstal 13 extension dari Laravel lainnya yang akan mempermudah pengembangan Laravel. Selanjutnya kita akan menginstal PHP Namespace Resolver. Di sini sudah saya install, tapi belum digunakan, maka kita harus enablekan. Nah, selanjutnya extension yang selanjutnya yaitu PHP FMT atau PHP Formatter. Nah, install. Lalu ini yang berfungsi untuk merapikan space antar karakter code PHP secara otomatis. Selanjutnya yaitu ada auto close tag install untuk akan menutup secara otomatis kalau kita membuat tag. Lalu selanjutnya yaitu auto rename tag. Jadi kalau misalnya kita ada tag yang salah, dia akan mengganti tag itu dengan nama yang benar. Lalu selanjutnya kita akan code. Kalau ini berfungsi untuk mengcapture baris coding. Jadi kita tidak perlu mengcapture-nya dari otomatis, kita bisa langsung dari code sini saja. Nah, setelah itu kita akan masuk ke folder kosong terlebih dahulu, maka kita akan lanjut ke pembuatan root, yang dimana kita akan membuat basic root terlebih dahulu. Sebelumnya kita harus sudah mempunyai aplikasi Laravel-nya yang pada pertemuan 1 sudah kita buat. Yang sudah saya buat yaitu saya di sini membuatnya dengan nama Laravel-nya yaitu pegawai. Kita lihat di sini aplikasi Laravel-nya sudah aktif. Lalu kita akan lanjut ke basic root.
Untuk membuka filenya yaitu dengan cara masuk ke file, open folder, kita masuk ke C, Laragon, www, pegawai apps. Nah, kita akan masuk ke select folder. Nah, di sini kan sudah ada tuh, langsung masuk ke web. Sebenarnya di sini kita harus masuk dulu ke bagian drawers, lalu pilih ke web PHP. Di sini akan langsung masuk ke sintaks yang sudah terformat. Lalu untuk membuatnya, kita harus membuat return pada di sini. Kita membuat selamat datang. Nah, jika sudah, kita akan mengeceknya. Akan langsung berubah selamat datang di sistem pegawai. Kenapa bisa begitu? Karena sudah ada di sini returnnya selamat datang di sistem pegawai. Lalu jika ingin membuat row parameter, kita akan mengubah ini parameternya. Parameternya kita salin saja kode di sini. Nah, di sini ada parameter. Parameter ini digunakan untuk di URL-nya nanti yang akan kita cari. Parameternya yaitu pegawai parameter 1. Di sini untuk mencarinya itu kita akan menggunakan slice pegawai parameter satunya. Parameter satunya itu bebas sebagai ID kita. Misalnya kita masukkan Nabila, maka akan keluar ID pegawai Nabila. Jika tidak, coba kita tanpa parameter not found. Kenapa not found? Karena sudah dijelaskan di sini jumlah parameter pada function harus sesuai dengan banyaknya jumlah parameter yang ada di URL. Pada contoh kode di atas, parameter bersifat required, sehingga parameter harus disertakan di URL. Jika tidak, maka Laravel tidak akan mengenali request yang masuk. Selanjutnya yaitu kita akan membuat name root, yang dimana kita akan membuat pemberian nama pada root dilakukan agar lebih mudah. Di sini kita akan membuat jabatan struktural store. Kita copy. Nah, di sini kan belum keluar ya. Bagaimana cara menjalankannya? Yaitu kita harus ke bagian sini. Kita harus membuat slice-nya, yaitu slice jabatan underscore struktural slice store. Agar kita bisa menampilkannya, maka akan tertampil silakan pilih jabatan. Itu untuk name row. Selanjutnya itu kita akan membuat contoh yaitu penggunaan controller. Bagaimana cara penggunaan controller? Di sini kita akan membuat basic controller. Caranya yaitu kita akan masuk ke terminal. Lalu kita ketikkan php artisan make controller. Pegawai controller. Karena saya sudah buat tadi, maka dia akan tampil di sini di bagian app HTTP, maka sudah ada pegawai controller. Nah, tidak lupa controller ini untuk menjadi jembatan antara model dan view serta mengelompokkan logika program dalam penanganan request ke dalam suatu kelas. Jadi jika misalnya saya membuat pegawai controller, maka dia akan menangani semua request terkait pegawai seperti menampilkan, membuat, memperbarui, dan menghapus pegawai di controller ini. Selanjutnya yaitu terdapat challenge yang akan kita lakukan di sini untuk basic root-nya akan membuat sebuah root di mana jika diakses maka akan tampil tanggal dan waktu saat ini. Bagaimana caranya? Kita balik lagi terus ke web PHP, lalu kita ketikkan. Nah, di sini saya sudah buat yaitu kita kembali lagi ke URL-nya yaitu hanya menggunakan slice saja. Lalu saya menggunakan format saat ini yaitu tahun, bulan, hari, jam,
menit, dan detik. Maka akan seperti ini. Selamat datang Nabila, tanggal dan waktu saat ini. Selanjutnya itu ada challenge, yaitu jika parameter 1 sama dengan 0, maka akan menampilkan parameter 2. Jika parameter 2 sama dengan 0, maka akan menampilkan parameter 1. Jika keduanya tidak 0, maka buat parameter 1 dikalikan dengan parameter 2. Jika kedua parameter 0, tampilkan silakan masuk parameter. Nah, ini dia root parameternya, yaitu kita akan mencari dengan URL berikut parameter 1. Masukkan parameter 1, lalu masukkan parameter 2, maka kita akan lihat nih bagaimana kondisinya. Kita masukkan parameter. Misal kita masukkan parameter satunya itu 1 dan parameter 2-nya itu 2. Maka hasilnya 2. Kenapa 2? Karena balik lagi ke sini. Jika keduanya tidak 0, maka buat parameter 1 dikalikan dengan parameter 2. Di sini parameter 1 dan 2 tidak 0, maka 1 dikali 2 yaitu 2. Jika parameter dua-duanya 0, maka silakan masukkan parameter. Jika parameter 1 0 dan parameter 2 7, maka yang keluar akan parameter 2 yaitu 7. Jika parameter satunya 10 dan parameter 2-nya 0, maka akan ditampilkan 10. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.